What's up guys, welcome back to my channel, Willy Kun Channel, dan selamat datang lagi di podcast cerita seram. Nah, di episode kali ini gue mau membahas hantu-hantu yang berasal dari negara Jepang. Tapi kalau kita ngebahas hantu-hantu yang serem, hantu-hantu yang memiliki kemampuan untuk menghabisi manusia, sepertinya udah biasa banget ya guys ya. Nah, di episode kali ini gue akan membahas hantu Jepang yang terkesan konyol dan aneh, bahkan kemampuan mereka itu tidak berguna sama sekali guys. Nah, sebelum gue ngebahas itu semua, jangan lupa untuk selalu support channel gue dengan cara klik tombol subscribe-nya aja, karena subscribe itu gratis. Kemudian setelah kalian mendengarkan podcast ini, jangan lupa juga untuk di-share ya guys. So langsung aja, gue akan membahas 7 hantu paling konyol di Jepang. Let's go, check it out! Nah, hantu pertama yang akan gue ceritakan kepada kalian bernama Noi Zizai. Nah, dari namanya aja udah aneh guys. Zizai, kalau kayak bahasa Indonesia kayak Zizai itu jijik gitu ya guys ya. Nah, berbeda dengan Noi Zizai ini. Noi Zizai adalah hantu berbentuk manusia dengan topeng merah, kemudian kukunya itu panjang, dan dia itu memiliki kemampuan untuk menggaruk punggung manusia yang dia ganggu guys. Bener banget, kalian gak salah denger. Kemampuan dari hantu ini, kuku yang panjangnya itu guys, bukan untuk menakut-nakuti, tapi lebih membantu manusia. Sosok dari Noi Zizai ini dikabarkan kalau dia itu adalah sosok hantu yang jarang ditemukan atau jarang muncul di depan manusia. Tapi ketika dia muncul, dia itu akan muncul di depan manusia yang sedang membutuhkan bantuan ketika punggungnya itu gatal guys. Jadi hantu ini akan menggarukkan punggungnya, tepatnya di tempat bagian yang tidak bisa digapai oleh manusia tersebut menggunakan kuku panjangnya. Dan uniknya lagi, walaupun kukunya panjang dan ketika digaruk itu tidak meninggalkan bekas sama sekali, jadi nggak menimbulkan sakit sama sekali. Bahkan manusia yang telah digaruk oleh hantu ini, dia merasakan enak banget gitu, dan rasa gelinya tuh hilang begitu saja. Dan uniknya lagi, setelah manusia digaruk oleh hantu ini, dia itu akan kayak lupa ingatan. Dia itu akan berpikir kalau diri dia atau manusia itu sendiri yang menggaruk bagian yang terasa gatal tersebut. Nah, kemudian hantu kedua yang akan gue bawakan kepada kalian bernama Nupepo. Nupepo ini adalah hantu yang berasal dari Jepang, yang bentuknya itu sangat menjijikan sekali. Dia itu seperti gumpalan lemak atau daging lebih yang ada di bagian manusia, atau lebih tepatnya di bagian perut kita ya guys ya. Jadi bentuknya itu terbentuk dari bagian-bagian kayak lemak-lemak berlebih gitu guys. Dan dia itu memiliki bagian mulut yang bentuk mulutnya itu juga seperti bagian lemak yang sudah ngondoi gitu guys. Hantu atau siluman Nupepo ini tidak memiliki kemampuan untuk menghantui atau buat manusia menjadi celaka gitu guys ya. Nupepo ini aja akan muncul di depan manusia untuk menunjukkan dirinya. Nah, kekurangan dari Nupepo ini yang dibenci oleh manusia yang melihat penampakan ini adalah bau busuk yang keluar dari tubuhnya guys. Selain itu, dia itu tidak memiliki kemampuan untuk menyakiti manusia yang melihat dia. Nah, kemudian hantu ketiga yang akan gue bawakan kepada kalian yang sepertinya tidak berguna adalah Kasa Obake. Nah, Kasa Obake ini sebenarnya adalah hantu yang lumayan sering kalian lihat di buku-buku hantu Jepang, karena bentuknya adalah sebuah payung yang memiliki bola mata, mulut, dan gagang payungnya itu dia itu berupa kaki yang menggunakan sendal kayu, dan dia tuh loncat-loncat jalannya. Nah, Kasa Obake ini digambarkan adalah sebuah benda mati atau benda legenda gitu ya, yang memiliki umur sekitar 100 tahun, dan ketika benda tersebut telah memasuki umur 100 tahun, dia itu akan dimasuki oleh arwah yang bernama arwah si Kasa Obake ini, sehingga benda tersebut menjadi hidup dan menjadi siluman. Ya, kalau misalnya ada benda-benda yang masih bisa bertahan atau masih dalam keadaan utuh selama 100 tahun, akan dimasuki oleh arwah ini. Nah, kemudian Kasa Obake juga tidak memiliki kemampuan untuk mengganggu manusia yang melihat dia. Malah cenderung si Kasa Obake ini kalau melihat manusia, dia akan seperti menghindar untuk bersembunyi biar nggak dilihat oleh manusia tersebut. Tapi pastinya manusia melihat penampakan dari Kasa Obake ini akan merasa kayak, apaan tuh? Kok benda mati bisa loncat-loncat dan memiliki muka bahkan kaki seperti itu? Pasti mereka panik. Padahal si Kasa Obake ini tidak memiliki keinginan untuk mengganggu atau menyakiti manusia yang melihatnya guys. Nah, kemudian menurut gue hantu yang sedikit konyol dan aneh banget ya guys ya, bernama Shirime. Nah, Shirime ini adalah hantu pria yang memiliki mata besar di bagian bokongnya guys.
Jadi Shirime ini menurut legenda memang jarang tercatat di sejarah-sejarah Jepang gitu ya guys ya. Jadi kayak kisahnya itu kenapa dia memiliki bola mata di bagian bokongnya itu tidak diceritakan. Tapi pastinya si Shirime ini memiliki keanehan kalau dia itu sangat gemar sekali menunjukkan bola mata besarnya di bagian belakangnya. Jadi Shirime ini memiliki satu bisa dibilang kayak hobi atau kecanduan gitu ya guys ya. Kalau dia ngeliat manusia dia akan kayak berjalan dulu, kemudian tiba-tiba dia membungkuk dan membuka bagian belakangnya itu untuk memperlihatkan bagian bola mata yang berada tepat di bokongnya itu kepada manusia yang melihat penampakan ini. Sontak orang-orang yang melihat penampakan ini sudah pasti ngerasa kayak menjijikan sekali dan kok ada hantu yang seperti itu? Pastinya lari bukan karena takut tapi ke arah kayak jijik gitu loh guys. Nah kemudian hantu kelima yang menurut gue hantu konyol bernama Futakuchi Onna. Nah Futakuchi Onna ini digambarkan adalah seorang geisha yang memiliki kemampuan untuk bermain musik dan untuk melayani juga guys. Dan bentuknya sudah pasti adalah seorang wanita dengan bentuk rambut panjang menutupi bagian kepalanya. Tapi kalau misalnya diperhatikan dengan baik, Futakuchi Onna ini memiliki mulut di bagian belakangnya dan mulutnya ini memiliki pikiran sendiri dan sering dikabarkan melontarkan kata-kata kasar dan sering berdebat juga dengan si makhluk di depannya atau wanita geisha yang di depannya ini guys. Jadi kalau kalian melihat penampakan ini, mereka kan lebih sering kayak berdebat gitu loh guys. Dikabarkan juga penampakan ini adalah tercipta dari arwah anak-anak yang meninggal karena kelaparan karena diacukan oleh sang ibu sehingga nantinya menjadi penampakan ini. Nah kemudian penampakan yang ke-6 bernama Makura Geishi. Makura Geishi ini berbentuk seperti orang tua kecil kerdil gitu, kemudian mukanya ini seperti orc atau troll gitu ya guys ya, seperti kayak manusia hijau gitu, memiliki bola mata besar. Nah keanehan dari Makura Geishi ini adalah dia adalah hantu yang sering merapikan bantal yang kalian gunakan guys. Jadi kalau misalnya kalian tertidur dan bantalnya itu berantakan, hantu ini dia itu penampakannya bukan untuk membangunkan kalian, tapi dia malah membenarkan bantal yang kalian gunakan biar tepat di belakang bantal kalian sekali. Jadi bukan untuk menakut-nakuti kalian, malah hantu ini membantu manusia yang ingin tertidur menjadi lebih pulas lagi, tidak membangunkan, tidak menyakiti, tapi memiliki kemampuan atau memiliki keinginan untuk membantu manusia yang sedang tertidur guys. Aneh banget ya guys ya. Nah kemudian masuk ke hantu ketujuh bernama Akaname. Ini menurut gue adalah tingkatan hantu paling gabut, paling konyol dari segi kemampuannya guys. Kenapa? Akaname adalah hantu berbentuk merah dan memiliki lidah yang panjang. Sebenarnya dari bentuknya ini udah serem ya guys ya. Tapi Akaname ini memiliki kebiasaan untuk membersihkan toilet yang kotor. Mendengarnya aja udah kerasa gue konyol banget guys. Jadi Akaname itu adalah hantu yang memiliki rasa takut terhadap manusia. Jadi dia itu lebih pilih tinggal di WC, dan khususnya ini adalah WC kotor. Dan dia itu memiliki keinginan atau memiliki hobi untuk membersihkan WC kotor guys. Karena dia takut terhadap manusia, Akaname ini akan muncul pada malam hari dan dia itu akan menjilati toilet-toilet kotor kalian untuk membersihkannya. Jadi sering digambarkan kalau misalnya kemunculan dari Akaname itu memiliki ciri suara dan aroma khusus, jadi kayak aroma bau pesing gitu guys. Dan kalau kalian pada malam hari mendengar kalau dari toilet kalian terdengar suara aneh atau seperti pipa yang sedang tersumbat atau suara apapun yang air dengan suara yang aneh yang nggak pernah kalian dengar dari toilet kalian, itu adalah Akaname. Dan kalau misalnya kalian muncul melihat penampakan dari Akaname ini, Akaname tidak akan berusaha untuk mengganggu kalian apalagi menyakiti kalian, tapi dia akan lebih memilih untuk memakan kotoran yang ada di toilet kalian sampai toilet kalian menjadi bersih. Kalau nantinya toilet kalian sudah bersih, Akaname akan secara langsung, secara otomatis pergi dari toilet kalian guys. Jadi kalau kalian yang punya toilet kotor, mungkin gak usah dibersihin kali ya guys ya. Kalian biarkan Akaname ini membersihkan untuk kalian guys. Tapi menurut gue sih, apa faedah dia menjadi seorang hantu kalau misalnya dia itu pengen membantu manusia guys? Iya gak sih? Bener gak sih guys? Gimana pendapat kalian tentang 7 hantu yang memiliki kemampuan konyol dan cenderung tidak mau menyakiti manusia sama sekali guys? Coba tinggalin pendapat kalian di kolom komentar. Dan itu dia konten hari ini guys. Jangan lupa untuk selalu support channel ini biar bisa selalu menemani kalian dengan cara klik tombol subscribe-nya aja, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa juga ini saatnya untuk share podcast cerita seram ini kepada teman-teman kalian dan keluarga kalian ya guys. So itu dia konten hari ini guys. Thank you guys for watching dan telah mendengarkan podcast cerita seram ini. Billy Kun sign out. Ciao.